makna lahiriah dari puasa adalah seluruh ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan itu, selama berpuasa itu membakar dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa CBS TV di mana saja berada, kembali bersama kami dalam channel podcast Ramadan Insan Cendekia Boarding School. ICBS TV, kreatif dan menginspirasi. Insyaallah untuk sore hari ini kita akan kembali menambah wawasan keislaman kita dan hasanah keilmuan kita bersama seorang ustadz yang tentunya tidak asing lagi bersama kita, yang akan membahas tema yang cukup menarik pada sore hari ini bagi kita semua para pemirsa CBS TV. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Roni Patihan LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang hati kita dihadiri oleh Ustadz Roni dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Ustadz Roni adalah pimpinan Insan Cendekia Boarding School yang tentunya tidak asing lagi bagi ayah bunda beserta seluruh ananda di mana saja berada, dan juga beliau merupakan lulusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab ya LIPIA di Jakarta. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz kita akan berbicara tentang rahasia di balik puasa. Ini kita minta Ustadz memberikan tausiah terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya apa rahasia di balik puasa yang mungkin jarang terungkap oleh kebanyakan para dai, para mubalik, para guru-guru kita, atau justru kisah-kisah puasa umat-umat terdahulu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Saidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti mana puasa itu juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah 183. Baik, Saidi, betul persis Saidi seperti yang saya disampaikan. Barangkali tidak begitu banyak ya ustaz kita, dai-dai kita yang mencoba membahas tentang clue itu tadi, bahwa puasa itu juga diwajibkan kepada umat terdahulu gitu. Padahal sebenarnya Saidi bukan hanya puasa ibadah yang kita lakukan yang juga mencontoh atau meneruskan ibadah umat sebelumnya, tapi tidak Allah sebutkan secara langsung di dalam Al-Quran gitu. Misalnya haji itu kan yang kita lakukan hari ini adalah warisan dari ibadah haji yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam perintah haji itu tidak Allah sebutkan mengikuti umat sebelumnya. Ya, dan ibadah sholat juga tidak ada. Juga sholat ini juga sholat yang kita lakukan meskipun kaifiyahnya berbeda, tapi inti sholat itu juga seperti mana telah diwajibkan juga kepada umat sebelumnya. Tapi tidak Allah sebutkan tentang bahwa itu telah diwajibkan kepada umat sebelumnya. Tapi khusus untuk puasa, kama kutiba 'alal ladzina min Allah sebutkan lafaznya langsung, ya kan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ini perlu kita kaji. Puasa yang kita lakukan sebenarnya sama seperti juga Allah telah wajibkan kepada umat sebelumnya. Nah, perlu kita lihat nih, kenapa umat sebelumnya berpuasa? Seperti apa modelnya? Seperti apa bentuknya? Untuk kita bawa ke puasa kita sekarang agar kita mengetahui hikmahnya, mengetahui motivasinya, mengetahui sebabnya. Saya dan pemirsa CBS TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat puasa umat sebelumnya, kalau kita lihat dalam buku tafsir, itu sebabnya dua saja sebabnya. Kenapa umat sebelumnya berpuasa? Dua saja sebabnya. Yang pertama, dalam rangka
syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka untuk mensyukuri nikmat itu, maka mereka melaksanakan puasa. Apa contohnya? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika diletakkan ke dunia bersama Siti Hawa, itu kan berbeda tempat. Ada yang mengatakan Nabi Adam diletakkan di tanah Hindustan, nah Siti Hawa di Arabia, ya di Jeddah gitu. Lalu kemudian bertahun-tahun kemudian mereka bertemu lagi di Jabal Rahmah. Ketika mereka bertemu, itu Nabi Adam alaihissalam begitu besar rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan Siti Hawa. Maka sebagai ungkapan syukur Nabi Adam alaihissalam atas nikmat itu, nikmat yang luar biasa itu, maka Nabi Adam berpuasa 3 hari setiap bulan. Ayamul Bid. Nah, itulah asalnya Sayyidi. Puasa Ayamul Bid itu dari Nabi Adam. Nabi Adam pertama kali mempraktikannya. Nah, itulah sebenarnya kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir tentang puasa-puasa umat sebelumnya, itu ada disebutkan bahwa sebelum puasa Ramadan ini, puasa Ramadan kan diwajibkan tahun ke-2 Hijriah. Dan itu Rasulullah SAW sudah di kota Madinah kan. Dan lalu sebelum-sebelumnya di periode Mekah dan tahun-tahun sebelumnya itu puasanya seperti apa? Mengikut umat terdahulu. Nah, mengikut umat terdahulu itu adalah seperti yang dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan juga bukan hanya Nabi Adam, nabi-nabi yang lain juga sebelumnya, bahwa mereka mempuasakan 3 hari setiap bulan. Ayamul Bid. Jadi yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam. Ada juga nabi yang lain, Sayyidi. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Ya, kita tahu Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel zaman Fir'aun, ya. Dan Fir'aun ini menyiksa, menzolimi Bani Israel, menyuruh mereka bekerja, menjadikan mereka budak, begitu kan. Tersiksa. Maka oleh Nabi Musa alaihissalam, ini singkatnya, ceritanya panjang kalau kita ceritakan tentang Nabi Musa. Singkatnya, oleh Nabi Musa, umatnya ini, Bani Israel itu dibawa, dilarikan dari Mesir, ya, nanti sampai di Palestina, melintasi Laut Merah, begitu. Dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke laut, lalu terbelahlah lautan itu menjadi 12 jalan, dilintasi oleh Nabi Musa dan Bani Israel, gitu. Sampai nanti di Palestina. Nah, karena Bani Israel selamat dari penyiksaan, kezaliman Fir'aun di masa itu, akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya kan kemudian mati di laut, ya. Yang kemudian Allah awetkan jasad, ya, Allah tenggelamkan di laut, dan Allah awetkan jasad Fir'aun itu. Sampai sekarang masih bisa kita lihat jasadnya di sebuah museum di Mesir. Maka sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang luar biasa ini, ya, sudah selamat dari kezaliman dan penyiksaan, lalu hidup merdeka, maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan umatnya untuk berpuasa, dan kejadian penyelamatan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Asyura. Maka itulah awal dari puasa Asyura. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, perintahkan kepada umatnya untuk puasa Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diselamatkan dari kejaran dan kezaliman Fir'aun. Ya, laknatullahi alaih. Jadi gitu, Sayyidi. Itulah sebabnya maka ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ya, itu Rasulullah melihat ada orang Madinah. Di Madinah itu kan, ya, komunitas Madinah pertama itu orang asli Madinah, ya, suku Aus dan Khazraj. Kemudian yang disebut juga dengan Ansar, ya, kemudian Muhajirin, orang Mekah yang pindah ke Madinah. Kemudian ada lagi komunitas Yahudi, ada 3 suku besar, Qainuqa, Bani Nazir, dan Quraizah, gitu kan. Nah, kemudian orang-orang Arab yang masih memegang tradisi jahiliyah. Nah, Oke, baik. Cuman gini, Ustaz, kita melihat juga sebenarnya kan umat-umat selain Muslim ini berpuasa juga, Ustaz, ya. Yahudi, Nasrani, kan bisa juga dianggap berarti ajaran mereka itu kan sebenarnya ajaran nabi-nabi yang terdahulu yang sudah menyimpang mereka lakukan. Artinya secara kasat mata terlihat oleh kita bahwa memang puasa ini sebenarnya sudah dari dulu, gitu. Sudah di tradisi, sudah menjadi ibadah dari dulu. Cuman yang dilakukan oleh umat-umat non-Muslim hari ini tentu sudah tidak sesuai lagi, gitu, Ustaz. Gitu. Baik, kemudian di belakang selain dari kisah tentang puasa dari umat-umat terdahulu ini, Ustaz, kira-kira apa sih letak perbedaannya
antara puasa umat terdahulu ini dengan sekarang. Karena kalau secara logika Ustaz sampaikan umat ketika zaman Nabi Adam puasa 3 hari. 3 hari ukuran Nabi Adam yang sebesar itu nggak seberapa itu. Ini kita umat Nabi Muhammad badan kecil-kecil puasa sebulan pula lamanya. Ini gimana Ustaz? Ada atau coba Ustaz kemukakan apa perbedaannya gitu antara puasa umat terdahulu dengan puasa kita di zaman sekarang. Baik ya, itu betul Saidi. Memang ada perbedaan ya. Puasa umat terdahulu dan puasa yang kita lakukan. Untuk melihat itu kita melihat dari asal kata puasa Ramadan atau akar kata dari kata Ramadan. Ramadan itu Saidi asalnya dari kata Ramidha yarmudu yang berarti istaddal har atau syadidul har atau harun syadid yang berarti panas terik, panas yang membakar. Panas yang membakar. Maka oleh para ulama makna lahiriah dari puasa adalah seluruh ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan itu, selama berpuasa itu membakar dosa-dosa kita. Gitu. Walaupun memang kalau puasa kalau di Timur Tengah di bulan Ramadan itu memang panas terik. Kalau kita mungkin alhamdulillah kadang hujan, kadang ini panas memang, panas terik. Itu secara lahiriahnya begitu. Ya. Makna di batiniahnya bahwa dosa kita dibakar hangus ketika Ramadan ini dengan amal-amalan yang dengan menahan dari pagi dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lalu kemudian nanti dari semua yang batalkan puasa makan itu yang semua macam. Dosa terdahulu mata qaddama min zambi gitu. Semua dosa terdahulu. Karena banyak sekali hadis menceritakan bahwa satu ibadah dan ibadahnya itu ada kaitannya. Antara Jumat satu dengan Jumat yang lain itu menghapus dosa. Antara puasa Ramadan dan Ramadan yang berikutnya menghapuskan dosa. Nah, lalu itu yang pertama tadi kan untuk sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga modelnya Mas Edi, umat terdahulu itu karena puasa ini jatuh pada saat-saat terik panas matahari, maka umat terdahulu ada yang menggesernya pada musim semi, tapi mereka perpanjang jadi 50 hari. Nah, ada juga. Jadi tidak ditentukan gitu waktunya. Mereka ubah. Tadi Mas Edi sampaikan, betul bahwa mereka mengubahnya. Ya, syariatnya jelas puasa pada bulan Ramadan. Gitu. Cuman karena ini terjadi jatuh pada musim panas yang sangat terik, mereka tidak sanggup. Banyak di antara mereka yang batal begitu, maka mereka rubah puasa itu mereka lakukan pada musim semi. Tapi sebagai konsekuensinya 1 bulan mereka tambahkan lagi 20 hari. Jadi 50 hari. Ada juga terjadi pada masa Bani Israel dulu. Ada seorang raja sakit gitu. Bertahun-tahun sakit, tak sembuh-sembuh begitu. Itu sebelum zaman Rasulullah. Sama Rasulullah jauh ya di masa Bani Israel. Lalu karena nggak sembuh-sembuh dia bernazar. Nanti kalau saya sembuh, saya akan puasa. Sekarang tuh puasa kan sudah 50 hari itu kan. Saya akan tambah lagi puasa 10 hari lagi menjadi 60 hari. Sembuh alhamdulillah dengan izin Allah. Maka sebagai bentuk syukur dia tadi ini masih menambah lagi puasa. Menambah lagi jadi 10 hari jadi 60 hari gitu. Nah, itulah jumlahnya dan waktunya juga umat terdahulu itu puasanya itu ketika mereka bangun sampai nanti maghrib, misalnya bangun dia jam 1 malam. Ya kan? Maka ketika dia bangun sampai nanti maghrib itu menahan dan nggak ada sahurnya. Nah, itulah perbedaan kita dengan umat sebelumnya. Kita ada sahurnya. Umat terdahulu dia nggak pakai sahur. Pokoknya ketika mereka bangun jam 4 kah, jam 3 kah, nggak ada waktu yang pasti untuk itu. Lalu kemudian udah bangun, udah langsung menahan sampai nanti maghrib gitu. Ada yang panjang, ya. Berarti bukan definisi puasa bagi mereka bukan minal fajri ilal maghrib ya, gitu. Kalau kita kan ada ukurannya kan. Minal khaytil abyadi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Kalau mereka enggak, pokoknya setelah mereka terbangun tanpa sahur, mereka menahan sampai nanti maghrib. Jadi ada yang mengatakan ulama mengatakan bahwa umat sebelumnya puasanya lebih berat daripada puasa yang kita lakukan. Kita kira lebih berat kita karena 30 hari berturut-turut. Bukan. Ternyata umat sebelumnya lebih berat. Lebih berat daripada yang kita kerjakan. Tapi meskipun kita nih puasanya lebih ringan, pahalanya lebih luar biasa karena banyak keberkahan yang banyak keberkahan. Ada 10 malam terakhir, malam qadar yang Masya Allah. Futihat abwabul jannah. Nah, itu. Insya Allah. Terus
Ya, yang kedua nih tadi ya. Ya, silakan. Ini ya, setelah tadi bersyukur nih. Yang pertama kan syukur. Ya, karena bersyukur melakukan puasa. Yang keduanya gimana? Yang kedua, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Tadi syukur atas nikmat Allah, kemudian yang kedua dalam rangka menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan puasa ini? Kita ingat Nabi Daud alaihissalam. Iya, betul. Nah, gimana puasa Nabi Daud? Ya, sehari puasa, sehari tidak. Ya, sehari puasa, hari ini puasa, besok buka. Setelah itu puasa, buka. Ini puasa sangat berat, Iya, betul. Anda pernah coba dulu waktu kuliah, coba hampir 1 bulan kan. Setelah itu nggak sanggup lagi. Memang puasa ini butuh perjuangan luar biasa. Dan memang ada sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW ceritakan tentang fadilah puasa Nabi Daud ini. Dari Rasulullah SAW, ahabus salah salatu Daud alaihissalam, wa ahabus siyam ilallahi siyamu Daud, wa kana yanamu nisful lail, wa yakumu sulusahu, wa yanamu sulusahu, wa yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Jadi memang sehebat-hebat puasa, hebat puasa Nabi Daud. Sehebat-hebat sholat, bahkan sholat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sholatnya Nabi Daud. Dia memang Nabi Daud alaihissalam, subhanallah, nabi yang terkenal dengan ibadahnya luar biasa gitu. Sholatnya, puasanya, dia bisa sholat itu sepertiga malam selalu. Dan kalau dia puasanya disilang-silang. Hari ini puasa, besok dia tidak puasa. Besoknya lagi puasa. Ya. Sholat seperti itu juga. Sholat pun juga sepertiga malamnya. Sepertiga. Dia memang nabi, sosok nabi. Kalau kita ingin mencontoh ketaatan seorang nabi, seorang hamba Allah kepada Allah seperti apa, maka contohlah ketaatan Nabi Daud alaihissalam. Karena ibadahnya, masya Allah, luar biasa. Dalam rangka, jadi dua rahasia umat terdahulu berpuasa. Pertama tadi karena dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua ini Ustaz Edi, benar-benar kita contoh. Ya. Kenapa kita puasa hari ini? Ya, karena kita banyak sekali nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kehidupan, kesehatan, rezeki yang melimpah luas, segala macam keluarga dan segala macam kesehatan, ya. Lalu, ya, kita merasa bahwa kita ini belum sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita masih kurang, maksiat kita masih banyak. Kita lakukan puasa ini sesuai dengan namanya untuk membakar dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang mutakin, hamba yang bertakwa dan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian nanti nampaknya bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Kepada Allah. Jadi bukan hanya bersyukur, konsep bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, tapi juga dalam rangka menambah ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah. Baik, kalau boleh tahu Ustaz, apa kira-kira rahasia dari Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan puasa yang seperti itulah antara umat-umat terdahulu dengan umat sekarang? Tentu rahasia bagi kita, hikmah bagi kita yang sekarang ini dalam menjalani ibadah, terutama puasa Ramadan ataupun sunnah-sunnah puasa lainnya. Baik. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu Allah sampaikan tentang kewajiban, tentang durasi, tentang waktu berpuasa itu Allah sebutkan ayyaman ma'dudat. Itu secara bahasa kan artinya hari-hari yang telah ditentukan. Sebenarnya bisa saja Allah sebutkan syahrun, bulan kan? Kenapa tidak Allah sebutkan bulan di situ? Allah sebut hari-hari, ayyama ma'dudat. Gitu. Padahal maksudnya 1 bulan juga. Ya, udah jelas 1 bulan. Jelas 1 bulan kan? Ya, walaupun 29 atau 30 lah kan, tergantung penetapannya oleh pemerintah dan kalender kan. Tapi ayyam ma'dudat. Apa kira-kira maknanya? Nah, itu rahasia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita. Kalau disebut syahrun kamilun misalnya kan? Atau syahrun kamilan, bulan 1 bulan penuh gitu. Kita pasti masa berat. Tapi disebut ayyam ma'dudat. Hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari gitu. Jadi seolah Allah ingin dalam pikiran kita untuk apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menancapkan ke alam bawah sadar kita. Ini nggak banyak-banyak kan? Nggak banyak. Hanya beberapa hari saja. Oh gitu saya. Kalau sebut 1 bulan gitu. Takut kita. 1 bulan puasa kan. Hari pertama sih berat, tapi hanya beberapa hari diwajibkan kepada kalian berpuasa, ya seperti mana diwajibkan pada umat sebelumnya agar kalian bertakwa, dan puasa itu hanya beberapa hari. Walaupun sebenarnya itu 1 bulan. Iya. Itu jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kepada kita banyak bonus. Banyak sekali keringanan. Ya, dan ibadah puasa ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahalanya, fadilahnya, keutamaannya masya Allah luar biasa. Sebagaimana sholat juga Allah berikannya ringan untuk kita, ternyata puasa juga demikian ya. Kalau misalnya Allah perintahkan puasalah kalian seperti Daud puasa, mungkin tidak sanggup.
Berat, berat. Berat sekali Berat. gitu. Ya. Jadi itu di antara hikmahnya ternyata memang Iya. Allah memberikan keringanan untuk kita. Berkeringat. Lalu untuk pesan-pesan yang mungkin menjadi pegangan bagi kita, Iya. Ustaz, selama menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, meskipun sebenarnya Ramadan ini kan bukan hanya bulan puasa saja, Ustaz. Iya. Dia juga bulan Qiyam, dia bulan Quran Bulan gitu Quran. ya. Tapi ibadah puasa yang memang kita lakukan yang identik dengan Ramadan ini, Iya. mungkin ada pesan-pesan yang Ustadz ingin sampaikan kepada pemirsa di rumah barangkali. Baik ya, sebelum itu saya lupa menyampaikan satu Iya. tentang ada satu lagi jenis puasa. Puasa Ibunda Maryam. Oh, puasa. Puasa Bunda Maryam ini dia berbeda dari puasa yang lain. Kalau orang puasanya nahan makanan, minum dan segala macam, Iya. dia puasanya menahan berbicara. Model puasanya dia menahan, itu disebutkan dalam surat Maryam ayat 26 ya, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sawma. Ini asal kata Puasa. sawmnya itu dari situ. Sawm, Iya. menahan. Itu menahan berbicara. Falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan berbicara dengan manusia hari ini. Itu modelnya lain lagi, Saidi. Iya. Itu kalau kita bicara Itu juga dengan tidak makan juga tuh, Ustaz? makan minum tetap. Makan minum. Cuman dia tidak boleh berbicara. Puasa bicara gitu. Puasa bicara. Nah, itu dia. Puasa bicara. Puasa itu modelnya lain. Tapi juga ada Allah rekam puasa itu dalam Al-Qur'an. Puasa berbicara namanya. Nanti kalau kita kaitkan dengan puasa kita, Iya. puasa kita istilahnya orang yang berpuasa jangan banyak bicara. Iya, betul. Ya. Kalau bicara yang baik-baik saja. Ya. Ya. Ini kalau kita kaitkan puasa Maryam, Bunda Maryam dan puasa Dengan kita. ibadah yang kita Yang kita lakukan lakukan. sekarang gitu. Jadi kalau kita puasa jangan banyak bicara. Iya. Persedikit berbicara, dan kalau ini baca kalimat yang baik atau baca Al-Qur'an, zikir Iya, dan seterusnya. Ya, selain dari prinsip akan menimbulkan hal-hal yang akan merusak puasa kita, misalnya Iya. riba, namimah gitu. Betul. Ustaz, ya. Selain itu sebenarnya juga ternyata ada tuntunannya dalam Al-Qur'an. Ya. Puasanya Maryam memang puasa bicara. Puasa bicara. Puasa tidak menahan berbicara. Ya. Karena ini ada maksud Allah, kenapa Allah suruh Maryam untuk karena waktu dia kan satu makhluk Allah yang dikaruniai anak keturunan tanpa pernikahan. Iya. Kalau kalau orang dia kan banyak tanya-tanya segala macam. Kalau dia jelaskan orang akan puas juga. Betul. Ya udah kalau begitu Nggak masuk di akal sama orang. Iya. Kenapa begini? Kenapa? Kalau misalnya Maryam ini menjelaskan juga, orang nggak akan percaya juga. Iya. Ya kalau begitu sudah diam saja. Nggak usah berbicara. Dan itu menjadi ibadah baginya. Ya, menjadi ibadah bagi. Dan itu perintah Allah. Iya. Ya, ini nazar sauma. Saya sudah bernazar kepada Allah untuk berpuasa, berbicara. Oke. Maka Baik. kita kayak puasa kita, kalau kita berpuasa, udah jangan banyak bergunjing, jangan banyak berbicara segala macam, ya kan? Kira-kira begitu sih. Baik, alhamdulillah. Terakhir Ustaz, silakan Ustaz Ya. berikan tips-tips kepada kita untuk bisa lebih berkualitas puasa Betul, kita di bulan Ramadan. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih saya Edi. Jadi kenapa kita mengulas tema topik tentang rahasia puasa umat terdahulu ini, kaitannya dengan puasa yang kita kerjakan, ya itu agar kita paham dan mengerti. Gitu. Jangan hanya sekedar puasa dan puasa saja, tapi memang ada rahasianya, ada hikmah. Iya. Dalam rangka bersyukur, dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu kan. Sehingga puasa yang kita kerjakan dan semua ibadah yang kita kerjakan selama puasa itu ada nilainya. Ada pengaruhnya dalam jiwa kita, sehingga kita menjadi insan yang mutakin, insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz kita Amin, ya dapatkan gelar takwa yang memang Amin. Allah janjikan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Roni yang telah berkenan memenuhi undangan kita insyaallah pada sore hari ini. Kepada ayah bunda pemirsa CBS TV di mana saja berada, kita telah sampai di penghujung podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.